Tapi ini ayat tidak semudah yang kita tebak, karena ada empat bagian di dalam surat ini. Satu ayat ini ada 4 bagian, 4 materi. Yang pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi, kalimah subhana. Tidak ada satu surat yang diawali dengan kalimah subhana, cuma surat Bani Israel. Maha suci Allah, ini akal ditelehna sik aja tinggu yang sewu. Loh, karena apa? Isra wal Mi'raj itu mempunyai kandungan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Bukan sekadar memerintahkan sholat pokok yang wajib saja, tidak, tapi kandungan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Apa diantaranya? Di sini Allah Ta'ala berfirman subhana, maha suci. Maha suci Allah. Akal geletakno, wis tunduk, selesai. Karena apa? Orang mau naik sepeda motor ae bonceng utawa sing boncengke itu pakai jaket kandel untuk menghindari angin. Yang kedua, kecepatan kendaraan itu 9 kali lipat kecepatan suara, justru lebih. Kalau kita kecepatannya paling 120 km per jam, itu cuma gini semuanya, nek dak kuat-kuat ya masuk angin. Rasulullah hanya pakai jubah gamis serobanan, sandali melu katut diserokake, naik buruk, tapi kecepatan buruk yang begitu tinggi luar biasa, kok yora masuk angin. Perjalanan antar bumi ini dari mulai daya tarik bumi ini lepas sampai di batas dataran udara yang namanya hampa udara, Rasulullah mampu menerobos di mana hampa udara, sedangkan buruk itu sendiri bukan alat tapi hayawan. Siapapun insya Allah kalau bareng sama Rasulullah ya tak dongake bareng-bareng, bisa menaikinya kendaraan yang berbentuk hayawan-hayawan kelak yang ada di Jannatun Naim, di surga itu diantaranya. Kecepatannya luar biasa. Belum ketika melewati yang namanya satu udara, satu hawa yang disebut ionosfer, itu panasnya jangan tanya para bapak. Benda apapun kalau melalui daerah itu luntur, leleh. Ning Rasulullah aman, maka diakawiti dengan subhana, maha suci Allah. Wis akal delehno sik, niki mutlak wewenangipun Allah Subhanahu. Maka nek atine gumantung marang Allah Ta'ala niku aman, pun ngoten mawon. Saklaine Allah Ta'ala sabab dalan ikhtiar bloko, ning sing nentokno subhana. Itulah kuncinya tebriku. Subhana, maha suci Allah.
mengangkat Rasulullah untuk di-Isra di-Mi'rajkan. Sebetulnya Rasulullah tidak perlu itu. Karena apa? Isra wal Mi'raj adalah untuk membuktikan kebenaran apa yang tercantum di dalam Al-Quran yang menerangkan ilmu astronomi atau antariksa. Satu sisi dilepas antariksa atau astronomi, itu ada yang gaib-gaib yang tidak bisa dicerna oleh pola pikiran kita, seperti adanya surga, neraka dan sebagainya. Rasulullah sudah sempurna imannya. Tanpa pembuktian itu Rasulullah tetap beriman yang luar biasa. Tapi mengapa Rasulullah diangkat? Untuk kita semuanya. Kesaksian Rasulullah dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu untuk kita supaya mantap keimanannya dan menambah ketakwaannya. Itu intinya di situ. Para saudara-saudaraku yang saya banggakan, Al-Quran memang luar biasa. Walaupun mungkin saudara-saudaraku ini cara ilmu bertingkat, tidak semuanya rata. Tapi mengapa saya buka, saya lontarkan supaya lebih mau menggali isi Al-Quran. Contoh, ada satu surat, Bismillahirrahmanirrahim, was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. Ini kalau kita baca, subhanallah, apa yang ada di dalam surat tersebut, kita akan mengucapkan subhanallah. Wawunya di sini dalam bahasa Arab atau dalam grammarnya disebut wawu sumpah, menggunakan wawu sumpah yang makna demi. Masa Allah Ta'ala sumpah dengan makhluknya? Bukan itu. Demi kudratku dan iradatku dan keagunganku, itu maknanya. Wa jalali wa izzati wa jamali wa izzati di sini. Aku ciptakan langit seisinya langit, mulai atas bawah, kanan kiri, depan belakang, atas bawah, utara selatan, barat timur, sekeliling itu Allah Ta'ala menciptakan dengan kun, semuanya jadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada arsy, kursi, lauhil mahfud dan sebagainya. Dunia ini kalau nempel di arsy kayak sebutir nasi ditampah yang besar itu, tempeh itu loh, kecil sekali. Supaya apa? Kita mengetahui apa kekuasaan, apa sebenarnya kekodrat iradatnya Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wat-tariq, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama dalam pandangan ilmu agama, turunnya al-iman wal islam wal ihsan fima syara Allah, syariat kitabullah, jalan itu yang dimaksud. Tapi satu sisi at-tariq di sini jalan planet-planet, bagaimana bintang-bintang, bulan-bulan, matahari dan sebagainya, rel-relnya yang begitu luar biasa. Di sini bagaimana peredaran matahari itu sendiri, pengaruhnya ultraviolet terhadap kita manusia. Manusia diberi rambut, entah itu putih, entah itu pirang, entah itu macam-macam rambut ini mengkilat
Kilatan rambut inilah yang sebab menangkal waktu pagi hari kita olahraga tidak tersengat oleh ultraviolet pengaruhnya, karena pantulan rambut ini yang mengembalikan pantulan sinar ultraviolet. Bagaimana Allah Ta'ala melindungi apa ini alis, idep dan sebagainya. Posisi-posisi yang mana banyak mengeluarkan satu enzim dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tidak membahayakan terkena pengaruh ultraviolet. Pohon-pohonan dikasih yang mengkilat, pohon pisang kalau sudah dibesut mengkilat, pohon mana lagi semuanya mengkilat. Tapi ada kalanya pohon yang tidak mengkilat tapi dikasih penangkal, banyak lugute atau kayak rambut kecil-kecil tuh tajam keras kayak daun pelas dan sebagainya. Itulah yang menangkal semuanya. Tidak cukup itu saja para bapak, sampai hayawan yang di laut seperti ikan laut semuanya dibagi dua hal, ada yang bersisik, ada yang tidak. Yang tidak dikasih lendir yang luar biasa. Itulah penangkal ultravioletnya. Makanya kalau berikan tongkol, tenggiri, dikerik dulu, dibersihkan, sebab itu tidak bersisik pengaruh violet ultravioletnya, supaya kita tidak kena imbas tersebut. Kalau tidak cocok langsung gatal. Yang kedua yang diberi sisik. Yang diberi sisik ketika matahari memantulkan bulan dan sebagainya, ini yang menghempas pantulan-pantulan itu sisiknya itu tadi. Kalau kita lihat demikian di dalam akuarium, kita lihatnya kan kalau itu pengai tidak bergerak, padahal sisiknya begini, ada apa bergerak, tambah menepis itu tadi. Itu hebatnya. Belum pohon-pohonan yang di dalam laut, belum gunung-gunung yang berapi sangat luar biasa, terutama di daerah Selat Sulawesi. Itu ada gunung berapi dua yang di dalam laut selain Krakatau. Lubangnya besar tapi bisa kemasukan air laut, tapi bisa mengeluarkan kembali, tapi kok tidak meledak. Inilah diantaranya. Jadi kalau kita kupas, banyak sekali lah. Mungkin tidak cukup 1 minggu untuk mengupas bab ini. Anehnya bawahnya Allah Ta'ala meneruskan, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma idafik yakhruju min baini sulbi. Atas menerangkan ilmu astronomi antariksa, justru di tengahnya malah menerangkan ilmu anatomi manusia. Luar biasa. Apa kaitannya ilmu anatomi manusia dengan antariksa atau astronomi itu sendiri? Apakah hanya sekadar itu? Tidak. Di bawahnya ada. Di bawahnya itu menerangkan bagaimana peredaran bumi, daya tarik bumi yang ketika menyerot air hujan, matahari menyerot air laut menjadi air hujan, dikembalikan ke bumi lagi, dan bagaimana hubungannya vulkanologi dan geologi tentang pegunungan-pegunungan itu sendiri. Itu baru 1 surat. Ini sayang orang sempat tergali. Di sini ruwet, ruwet terus. Padahal ini manfaat sekali untuk kita. Insya Allah kalau ini berjalan orang wong nganggur dan membantu dunia pengangguran, mengangkat luar biasa. Satu contoh gampang mawon. Apa hubungannya? Ternyata pengaruh sinar matahari, bulan dan bintang, air bisa mencuci air. Itu kan luar biasa. Ketika air itu dari air sungai musim kemarau ataupun musim merendeng, begitu masuk ke laut diterima oleh beberapa zat-zat yang ada, sehingga pada waktu pasang air laut itu sendiri jalan dari bawah sampai radiasi berapa kilometer di sungai itu sendiri. Sayangnya sekarang sungainya tidak pernah dikeruk, akhirnya rob saja jadinya.
Padahal kalau kita keruk sungai itu umpamanya sekian kilometer, lebar sekian, sepanjang ini, kita bagi berapa kubik itu aerob. Nah kita lihat sungai yang ada di Semarang, di Pekalongan, Kendal itu berapa? Oh sekian sekian sekian. Biasanya kalau rob zaman dulu kita kecil sampai 4 km masuknya aerob. Sungai, bukan ke masyarakat, bukan ke penduduk. Karena apa? Sungainya memenuhi syarat bisa memadai waktu ketika pasang. Nah sekarang banyaknya sungainya dangkal, akhirnya ukurnya sungai ini bisa memadai, akhirnya banyune mutah. Ya ini logikanya. Pernahkah kita mencoba antar sungai ini dengan sungai ini, sungai yang satu kandungan airnya, kapurnya lebih tinggi, yang satu besinya lebih tinggi, yang satu belirangnya lebih tinggi, dan tanahnya juga sama. Coba kita silang, jangan tergantungan kepada pupuk saja. Pupuk itu sebagai pemicu atau pemacu saja, tapi air itu sendiri sudah bisa mampu mengantisipasi hama, mengantisipasi penyakit pohon-pohonan. Karena apa? Pohon-pohonan itu sangat membutuhkan kadar zat air, zat besinya, belirangnya, kapurnya. Coba kita kawinkan silang antar sungai dengan sungai untuk menyemprot padi, untuk menyemprot pohon-pohonan dan sebagainya. Kita belum pernah mencoba. Kalau ini terangkat, wah luar biasa. Makanya kula ngomong orang nopo nganggur. Itulah hebatnya ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Tidak cukup itu saja. Kalau lingkaran bumi ini 360 derajat astronomi, manusia pun mempunyai lingkaran 360 ruas. Yun sewu kula tak ngadeg mboten tata krama nggih. Pikanto? Nah, pun yun sewu mbok pilih kula suladap. Niki saking pusat niki nyun sewu nggih dugi bun-bun. Kaki kanan hubungannya sebelah paru-paru sebelah kiri. Ngoten. Kaki kiri hubungannya paru-paru sebelah kanan. Nah kanan ini 1/4 bagian pusat sampai ke sini, ini 1/4 derajat sini. Kaki 1/4 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Kalau 360 dibagi 4, 90. Makanya orang ono wong ngadeg lurus 100 derajat geblak karena bumi yang tidak mau. Rata-rata orang berdiri 90 derajat, nek mulai 100 derajat nyun sewu iso ngoten Pak lakune Pak. Nah, ruas per ruas, sel per sel. Sel manusia luar biasa. Itu diantaranya. Ada bagian-bagian sendiri. Contoh saja yang ringan. Nek jenengan biasa masuk kamar mandi kaki kiri, itu paru-paru sebelah kanan akan menangkal bau-bauan yang di dalam atau virus yang sebetulnya menyebabkan penyakit untuk manusia, ditangkal oleh paru-paru sebelah kanan karena mau masuk ke kamar mandi sebelah kiri. Begitu kaki kanan melangkah, terhempaslah ukurannya itu masuk jantung, aman dari penyakit jantung. Itu serba tangan kanan atau kaki kanan dahulu. Makan pakai tangan kanan. Karena apa? Tangan kanan di epek-epek ini kafuliyat mempunyai enzim yang hubungannya dengan otak kecil dan jantung. Maka ketika kita mengeluarkan, memegang makanan apapun, ini akan membantu pencernaan kita, pencernaan dalam bekerja, melumat makanan, dan mempunyai vaksinasi yang luar biasa yang bisa mengantisipasi penyakit mah. Itu diantaranya luar biasa. Tapi kalau pakai tangan kiri tidak aman. Makanya disunahkan kalau cebok apa pakai tangan
kiri supaya tidak berpengaruh enzim yang ada dari otak kanan, otak kiri, kepala ini dan jantung cairan itu tadi, orang itu aman. Begitu indahnya Al-Quran mengajak manusia untuk sehat, sehat dalam pola pikirnya, sehat di dalam darahnya, sehat di dalam gerakan-gerakannya atau staminanya. Itu sangat luar biasa sekali. Nikilah niku baru ning sing ribut apa anane congkrah. Inilah selalu didebatkan akhirnya kita ketinggalan terus, padahal begitu hebatnya. Ini subhana, baru membahas masalah subhana. Makna yang kedua, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan kalimah abdihi. Maknanya bukan makna sekadar kaulo, tapi di sini yang dimaksud abdihi orang yang sempurna dalam bentuk maqamatil ubudiyah dan maqamatil basyariyah. Di sini orang kalau sudah mulai sempurna dalam maqamatil ubudiyah, ketakwaannya maju, sering korek dan introspeksi untuk dirinya sendiri. Aku apa? Aku iki apa ngerti ngersane Allah Ta'ala? Aku sering nuntut adil ning ngarsane Allah Ta'ala, tapi aku dhewe kuwi adil karo awakku dhewe apa urung? Sebelum minta keadilan kepada Allah, kita bertanya pada diri kita sendiri, awake dhewe karo awake dhewe iku lho wis iso adil apa urung? Itulah. Wong terkadang kita makan saja, padahal kalau kita kupas bab maqamatil ubudiyah ke bawah, bukan ke atas, nek ning Kanjeng Nabi terlalu dhuwur. Dengan judul sebutir nasi. Saya punya guru itu Mbah Kiai Muhammad Abdul Malik, biayi ini stil ning rambutnya sementen ya gondrong, biak tengah ngoten. Biayi ini pun ganteng ning 110 umure, ten Mekah mukim 35 tahun niku sing gladi kula niku nek dahar ora kitung kaosan ning ora kaos oblong sing keleke ketinggal mboten, kaos singlet nggih, kaos napa sing sementen iki namine, kaos oblong nggih. Nek mboten ngangge baju koko, serup sisiran sik rapi, baru serup kupluke tinggi sampai serobanane. Ati kula wong selalu anak murid niku ya usil, simbah iku nek arep dahar kok Masya Allah kok rapi men wong arep dahar ae, padahal ning daleme dhewe niku lho. Lah nek ning tamu niku memper ngoten lho. Niki ten daleme piyambak. Ah, dangu-dangu kula tak wani takon, mumpung Syekh Sugeng mangkene pun mboten wonten teder kula. Takon, Mbah kula nyuwun dipun ulang adabe tiyang dahar utawi imam niku terus pundi? Langsung ngene ya Le, yo tak kei ngerti. Aku iki nek mam, saya ini kalau makan mesti berpakaian rapi. Begini ini saya tidak menghargai nasinya, tidak menghargai minumannya, karena minuman itu juga makhluk, nasi pun juga makhluk. Tidak bisa memberi pelepas dahaga dan tidak bisa memberi kenyang. Barang siapa menetikotkan kalau tidak makan mati, itu syirik. Jadi kalau kita berbicara syirik, tidak usah datang ke kuburan terlalu jauh, makan saja bisa syirik. Enteng ya?
reganing berat. Lha niku titi ora usah berbicara sirik, duduk sirik ngene sirik, sirik. Lah sing dihadapi bendina iku sampai nek umpamane sehat adalah segalanya, ya hati-hati, sehat bukan Tuhan. Apa dikira nek sehat iso gawe dawa umure, wong ora iso. Sirik itu. Awas jangan kena penyakit ini, nanti kamu mati. Begini, loh sing gawe cendek umurku penyakit apa Allah Ta'ala? Sirik itu tadi. Loh kok kuburan, mana jadi sasaran kuburan mawon. Wah kuno. Nggih. Nah niki lah. Iki diantawisipun. Sepele nggih, ketinggalan nggih. Iki satu contoh mawon. Bab perkara nek muni sirik niku. Niki iso manfaati, iso madharati nek Allah Ta'ala maringi, lah nek ora ya ora. Lah kenging napa kula Beb nek badhe mam niki kula pakane ngoten, kula sih belajar ngurmati karo sing maringi rezeki. Lho niku hebate. Mam niku oleh ibadah ora maca ora apa tur enak umpamane ngoten nek luwe sehat. Niku kok oleh ganjaran marga siji niate dahar niate ibadah nggo sanggung ibadah, nomor kalihipun ngurmati karo sing maringi rezeki. Lah ya adem tenati bojone masak kene nek luru duit setengah mati bisa tuku ikan asin sambel, dinikmati peparingane rezekine Allah Ta'ala, dihormati. Lah ya enak iwake ayam sageden-geden sate tapi hatine ora ana syukure, ora iso ngurmati karo sing maringi rezeki. Lah ya tomak mawon mikire mangane ten dalem, pikirane ning warung Padang. Lha ngoten karena belum bisa menerima. Ini tapi nek sudah digaris titik mbuh gede aku niate mam ngurmati karo sing maringi rezeki, diterima dengan enak, niku hebatipun. Peningkatan iman takwa niki mriki ora usah dhuwur-dhuwur sampean kalian kula padha dene bodhone kok. Jadi kula mboten wani sing dhuwur-dhuwur, wong kula piyambak wedi nek kecengklak. Ngoten. Pun makin nek saupa niku dawah kok kirane mboten memper di dahar niku disisihno karo simbah, tapi nek sekiranya saya bersih dipundhut kali simbah. Lah nek cara kula wong mangan wong dahar niku ora sadar iso nuwuhake takabur, iso nuwuhake umuk mantok niku. Lho tekan ndi Beb kok iso tekan semono? Lah ya coba nek tiba saupa mawon begitu dijukuk diakali, sing sebelahnya terkadang ngomong alah ngakali apa saupa ngono ae, lebih panene iso tuku ra kowe, sombonge metu. Iya lah beras pirang-pirang ngono kok terkadang kelontar, kowe arep tuku setengah kintal atau 25 kilo mampu, barang siji ngono diudak-udak. Kesombongan di sini tidak sadar kita keluar, itu baru kena saupo tok. Tapi apa yang terjadi kata guru saya, lele aja ngono le, kue saupo setengah upo seprapat upo iso gawe ora. Aduh niki sekagemat nih. Wong awake dhewe ku diwelehno karo Allah Ta'ala bendina ya ora sadar. Contone beneran aku ngelak nyun sewu. Niki kopi kula angkat. Nyun sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Empun kula lek, empun kula ulu.
Badane mlebet mriki umu sombongo kowe. Sego nek wis dimplok delek mriki ngoten umu sombongo kowe. Bisa ora gawekno sego sing nang mlebu ten weteng kula dadi vitamin kabeh. Mampu ora? Lir kadya wong lanang nafakahi garwane netesake sperma tes ngoten iso kira-kira umpamane aku ki mung demen karo Beb Lutfi, kira-kira anakku iso mancung iki piye? Ya gampang lah pripun udele didudut. Lho apa ngono iki? Niki satu contoh mawon. Netesake bubar wassalam. Arep dadi ireng ya kono, arep dadi putih ya kono, arep sipit ya kono, arep blalak ngono, arep pesek ya karepe, arep bangir karepe, menyerah kabeh mun jam niku. Ora iso ngomong, diwelehake dening Allah taala. Ayo le, sombongmu teko endi le? Lha niki sama makan itu tadi. Menyerah. Lah niki saupo? Lah nek kowe ora rumangsa ora iso gawe, hormatono gaweane iku lho, junjungo nek sih manfaat. Lah nek ora manfaat, madharat sisihno ana rezekine sing bagian nampani ya ayam bisa, semut ya iso. Mulyakno iku. Lah nek kula nate ngintil kalian bagi misbah ten sawah. Badhe kundur wonten pondok kula. Guru kula sing melu nggih hitung-hitung santri gawakno tase margi niku mung yaris setengah 1 meter bekas panenan wonten ayam tembriku papat nyocoki ngoten ten tanah niku. Lah guru kula niku bagi misbah niku mandeg ngobrol karo gawe rokok kelintingan kawung model ala Cirebon. Jero ati kula pripun? Lha ya nek arep ngaup ki mbok aja sing panas kaya ngene, mbok minggir titik yai. Ati kula niku rak ngoten. Wong pun sepuh. Ning santai mawon. Asik. Iki panene apik iki, Beb. Ngoten. Wah, luar biasa ngoten. Iki mlayu-mlayu karepe ndimpun kula nggih ngoten mawon, Pun. Badane ayam niku bubar terus simbah terusake perjalanan. Yuk wis rampung kok ye jalan neh iku melas ayam iku sing nampani rezeki bekase wong panen iku nek kenikmatane tak ganggu njur kepiye kowe dhewe nek sing mangan enak ana diganggu niku pripun? Iki hayawan padha ae duweni hak kudu dilindungi. Lho niku hebatipun yai niku wau. Sebab napa? Nderek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makane dakwah yang berhasil iku iso nguwuhno wong. Saktiya mandraguna. Ning akhlate ora petha. Ya nah gamene akhlake. Wis ya nah ora iso nguwungake wong. Wong genah mawon nek dereng saged nguwungake wong niku repot dakwah. Lah niki guru kula aja meneh kok menungso, hayawan mawon dimulyake niku lah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disinilah pentingnya orang memandang sesuatu dengan kacamata kecintaan. Niku termasuk guru kula. Kalau kita melihat sesuatu dengan penuh mahabbah, kasih sayang, lir kadya ngisor irung niku wau disukani minyak wangi, ngambung sapa mawon wangi. Tapi nek isine sukudon tok karo wong, lir kadya ngisor irung kei telek ayam. Mampu bojone dhewe tesan adus asar sae mun kata ayu ngurmati bojone kakunge tetep mambune telek ayam marga mambune ngisore irung ana telek ayame niku nek wong prasangka ora apik terus.
Makanya cara guru kula, nek kowe ningali kancamu nyun sewu, maaf ada orang bekas ndak baik iling oleh itu manusia dudu hayawan. Kapak-kapak nuku dulurmu. Di Indonesia itu ada 2 persaudaraan, saudara seagama, sebangsa, setanah air. Yang kedua saudara sebangsa, setanah air. Boleh dikatakan non muslim. Ning wong Indonesia dulur awake dhewe ora? Dulur awake dhewe. Lah nek sampean kalian kula tukang ngino-ngino buka aib koncone dhewe, wong liya keplok mboten? Keplok. Maka dari itu mari kita biasa ngomong ke wong yang lalu sudah berlalu. Kita kagum kepada Malik bin Dinar. Satu namanya pun Malik bin Dinar niku kepala copet. Nyun sewu. Akhirnya dicekal karo polisi, didedekno bodyguard. Sing tetep nakal, akhirnya diangkat jadi polisi. Jadi polisi tambah nakal. Akhirnya ketobat, kena masalah taubatan nasuha. Barang ketemu masalah but ora iso apa taubatan nasuha, tobaté tenanan. Piyambakipun nangis saking tobaté tenanan, akhirnya diangkat dening Allah Taala dadi kepalane para wali. Maune kepalane copet, akhirnya dadi pangkate munggah dadi kepalane para krana napa? Semangat, tidak pernah putus asa. Aku ning kene minder nanti kalau sudah keluar umpamanipun apa aku bisa bergaul, apakah kita nanti dijemooh wis ben ae sing arep ngalem-ngalem kono untunge apa sampean kanan kula dialem, rugine apa nek dibenci. Sing perpayah niku nek dibenci dening Allah Taala, dibenci dening Kanjeng Nabi niku mawon cekelane aman nek ngoten niku. Niku satu contoh. Hingga Malik bin Dinar niku kondang sak paran-paran, kabeh wali niku ngalap tabaruk ijazah dateng panjenenganipun Sultanul Arifin Sayyidi Syekh Malik bin Dinar. Nek ketemu karo Kanjeng Nabi niku bendino, ora cukup muni 3 dina sepisan, saben dinten niku hampir kepanggih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku diantawisipun. Sallallahu alaihi. Lajeng kula terusake Mbah guru kula wau. Niki lho sak upo. Akhire simbah ning ngendika, ye iki saupo iki sing andil pirang-pirang, hakikate Allah Taala ning saupo niki luar biasa. Lho tes pundi simbah? Lah ya ale mulai macul, garu, mluku, tebar, tandur iku pirang wong pirang tangan sing andil. Ra ngoten. Iku bak dari tandur terus gede ngerabuk sithik terus matun nganti pari tumbuh meteng ngantos dadi pari panen. Teko panen sing andil tangan yo banyak nganti dadi sego yo beberapa tangan ikut andil. Hingga kita waktu makan hebat sekali dongane napa? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Lu sing macul yo oleh, sing tebar yo oleh, sing tandur yo oleh, sing liwetke yo oleh, mlebu nang jerone Allahumma barik lah. Loh, hebat itu ngene. Kepedulian sesama kita. Makan pun ada peduli sesama kita, sholat pun ada peduli sesama kita. Bismillahirrahmanirrahim.